Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi kita pada kesempatan kali ini tentang basis data, atau dalam keseharian kita ada yang menyebut database. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun ada berada, kita sering mendengar yang namanya basis data atau database, di mana dalam database ini menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan masyarakat sekarang ini. Berbagai aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan secara tidak langsung selalu berhubungan dengan yang namanya database. Salah satu contoh misalkan perbankan, ya, reservasi, perpustakaan, supermarket dan lain sebagainya. Itu perlu, bahkan sangat-sangat perlu menggunakan yang namanya database atau basis data. Ini berbagai gambaran contoh penggunaan database namun dalam bentuk yang tradisional, bukan dalam bentuk yang modern lah, seperti itu. Di mana contoh interaksi di atas sebagai aplikasi database yang sifatnya masih tradisional. Hampir semua informasi yang disimpan dan diakses itu hanya berupa data teks maupun numerik. Berbeda ketika kita sudah menggunakan database yang sifatnya modern. Misalnya rumah bayar, baik bayar listrik, bayar telkom dan lain sebagainya. Kemudian BCA Mandiri dan lain sebagainya, menggunakan mobil banking dan lain sebagainya. Jadi banyak database yang sudah modern yang bisa diakses oleh berbagai pihak sebagai dasar-dasar mereka dalam membuat suatu kebijakan atau membuat suatu keputusan. Basis data dari segi istilah itu lemari arsip atau tempat penyimpanan. Kita bayangkan bagaimana sebuah tempat penyimpanan. Basis itu markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data itu merupakan suatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas dan transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan dan disimpan namun belum memiliki makna. Jadi yang namanya data itu bisa menyangkut barang, kejadian, aktivitas, transaksi dan sebagainya namun belum memiliki makna. Hanya sebatas datanya. Contoh misalkan data manusia. Itu seperti dosen. Siapa sih daftar nama dosen yang ada di Fakultas Ekonomi? Daftar nama mahasiswa yang ada di Fakultas Manajemen, di jurusan manajemen, pelanggan dan lain sebagainya. Namun juga ada data dalam bentuk barang. Misalnya berapa banyak buku yang ada di perpustakaan, ada yang buku yang fiksi berapa, yang non fiksi berapa, mejanya berapa, ada juga peristiwa, ada konsep dan lain sebagainya. Yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar atau suara, bahkan video. Jadi data seperti itu. Lalu bagaimana dengan database? Database ini merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, teratur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang merupakan dasar dalam proses pengambilan kembali. Jadi
Database itu kumpulan file-file, di mana file-file tadi berisi data. Maka dikenal dengan yang namanya basis data atau database. Apa komponen yang ada di dalam basis data itu? Yang pertama jelas ada datanya. Jadi data itu tersimpan, terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Jadi ada data yang ada di dalam. Yang kedua ada hardware-nya, ada perangkat kerasnya, ada komputer yang ada di dalamnya. Ya, ada komputer yang fisik lah hardware-nya itu. Kemudian ada software. Ada sistem, ada perangkat lunak atau ada aplikasi yang ada di dalam hardware-nya itu untuk menjalankan. Komponen yang keempat di situ ada user, ada pemakainya. Bayangkan kalau ada data, ada hardware, ada software, tidak ada pemakainya, ya sudah diam aja data itu. Tidak bisa diakses. Apa sih ciri-ciri data dalam database? Yang pertama, data itu disimpan secara terintegrasi. Di mana database itu merupakan kumpulan dari berbagai macam file dan aplikasi yang berbeda. Yang kedua, cirinya data dapat dipakai secara bersama-sama, bukan dimanfaatkan secara individu, tidak. Tapi di sini data itu dimanfaatkan oleh berbagai orang atau organisasi yang punya kepentingan yang bisa diakses secara bersama. Lalu apa hardware-nya? Hardware itu terdiri dari semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Jadi semua yang sifatnya perangkat keras itu namanya hardware. Peralatan untuk menyimpan database itu atau secondary storage, salah satu contoh misalkan hard disk, disket, ada flash disk, CD, sekarang sudah ada SSD. Ada peralatan input. Ya, untuk memasukkan datanya ada keyboard yang sering kita untuk ketik teks dan numerik. Ada scanner untuk memindahkan gambar atau teks. Ada kamera digital untuk mengambil foto ataupun video. Di situ juga ada output. Outputnya berupa apa? Ada printer untuk mencetak dan ada monitor untuk melihat hasil. Yang ketiga, hardware-nya itu ada peralatan komunikasi data. Ada Ethernet card, ada modemnya. Kemudian software. Software itu berfungsi sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada database. Jadi software itu aplikasinya, sistemnya. Software pada database dapat berupa apa? Yang pertama, database management system yang menangani akses terhadap database sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan, pengelolaan data secara detail. Langsung di situ ada aplikasi sehingga kita tinggal memasukkan end usernya atau orang yang membutuhkan tinggal melihatnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada program-program aplikasi dan prosedurnya. Karena di situ ada aturan-aturannya, ada cara-caranya. Bagaimana langkah kita untuk mengerjakannya. Kemudian di sini kita ada user, pemakai. Ada orang. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama, database administrator. Orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan, yang bertugas mengelola. Itu namanya database administrator. Kemudian ada programmernya. Siapa sih orang yang membuat program, membuat aplikasi, itu namanya programmer. Ada end user. End usernya siapa? Orang yang mengakses data melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh Jadi intinya end user itu pengguna
yang memanfaatkan aplikasi itu sebagai bahan informasi yang mereka butuhkan. Perlu dipahami ya, rekan-rekan mahasiswa, bahwa tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik dapat disebut sebagai sistem basis data. Itu yang pertama. Kenapa? Karena yang diutamakan itu adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, atau pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Jadi bukan hanya kita buat kita membuat ada mengetik apalah kemudian disimpan. Itu secara elektronik itu udah pasti data bukan. Setelah kita paham data, kita lanjut ke informasi. Di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas apa sih informasi. Informasi itu adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Jadi bahwasanya ketika data itu sudah dikelola, kemudian akan memberikan makna bagi penerima atau bagi yang memiliki kebermanfaatan di dalamnya, maka data itu dapat menjadi sebuah informasi. Contoh misalnya mahasiswa, ada data mahasiswa, nomor NPWP atau NIM-nya, nama, alamat, fakultas, mata kuliah apa yang ditempuh. Itu masih ada. Atau dikelola, misalkan ingin mengetahui jumlah mahasiswa berapa, itu sudah dalam bentuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berasal dari Kabupaten Sampang itu berapa orang, yang berasal dari Kabupaten Pamekasan berapa orang, yang berasal dari Kabupaten Sumeneb berapa orang, sehingga dapat diketahui. Nah, itu sudah menjadi yang namanya informasi. Informasi didapat dari mana? Dari data yang dikelola, data yang didapat, dikelola, dikelompokkan, dan memiliki kebermanfaatan, baru dikatakan itu adalah informasi. Sebagai gambaran contoh, yang di atas ada file, kemudian pegawai, kemudian produksi, pembelian dan penjualan filenya, itu masih dalam bentuk tadi. Ada file-file kabinet, misalkan seperti lemari-lemari yang ada di fakultas, itu yang menyimpan file itu masih tradisional. Yang modern seperti apa? Disimpan di dalam bentuk hard disk, ada komputernya, file pegawainya bagaimana, file produksi, file pembelian, dan file ini sebagai gambaran contoh saja. Kemudian operasi dasar basis data. Apa sih yang dilakukan ketika kita mengelola data? Yang pertama, pembuatan basis data baru. Ya, misalkan ada mahasiswa baru, diinput datanya siapa? Ali, Arif, misalkan dari mana, alamannya apa, diberi NIM berapa, kan seperti pembuatan basis data baru. Kemudian bagi mereka yang meninggal, bagi mereka yang berhenti ataupun mutasi, maka dilakukan penghapusan basis. Kemudian dibuatlah file, ya, ada dihapus file yang dilakukan, ada penambahan pengisian data baru, misalkan data informasi tentang kelulusan dan lain sebagainya, ada pengambilan data dari sebuah file, itu yang dilakukan, ataupun perubahan data, penghapusan data dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk-bentuk operasi dasar basis. Rekan-rekan mahasiswa, ini sejarah basis data. Itu dimulai sejak tahun 60-an, 70, 73, 80. Di situ awal tahun 60-an itu munculnya data modern. Ya, meskipun di Indonesia waktu itu masih belum muncul, karena 60-an masih konflik. Ya, negara kita masih orde lama. Baru pada tahun 70 peneliti IBM menerbitkan artikel yang pertama untuk basis data relasional. Tahun 73
Charles ya menerima penghargaan Turing Award sebagai pelopor di bidang basis data. Tahun 80 sistem basis data yang pertama yang dibangun dengan standar SQL. Apa sih tujuan atau objektif dari basis data? Data dan informasi sebagai sebuah aset penting perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Misalnya, ada data yang ada di dalam hard disk. Bayangkan, mengambil data jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi periode 2019-2000, tahun akademik 2019-2020. Lebih cepat mana ketika mengambil di hard disk ataupun mengambil data di dalam lemari data mahasiswa? Jelas lebih di hard disk. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan. Bayangkan kalau data cuma hard disk, nah, kecil kan, ada di CPU-nya itu sangat kecil. Beda kalau kita menyimpan data dalam bentuk kertas tulisan, itu harus ditaruh di lemari, itu pun sangat baik. Kemudian keakuratan, akuransinya, jadi sangat lebih akurat yang mode. Kemudian ketersediaan. Jadi pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif, kelengkapan, security atau keamanannya lebih terjamin, dan kebersamaan pemakaiannya itu lebih mudah. Kemudian pengguna database itu yang pertama database administrator, seperti sudah saya jelaskan tadi sebagai pengelola. Ada database designer yang membuat atau mendesain database-nya. Kemudian end user sebagai pemakai, dan sistem analisis aplikasi orang yang menganalisisnya, softwarenya. Jadi database administrator itu orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database, memiliki hak akses, koordinasi, dan lain sebagainya. Biasanya dibantu oleh seorang staff admin. Kemudian desainernya yang bertanggung jawab identifikasi data yang tersimpan dalam database, menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan. Yang desainer yang mendesain lah. Jadi seperti itu. Kemudian end user pemakainya, orang yang pekerja membutuhkan akses ke database. Ya, itu pemakai, dikenal dengan end user database. Kemudian sistem analisis dan aplikasi program, yaitu yang menganalisis tentang atau mengevaluasi tentang kebutuhan dari suatu sistem ataupun aplikasi yang dibutuhkan untuk proses database itu sendiri. Apa sih manfaat database? Yang pertama, lebih terpusat, jadi bisa satu pintu. Kemudian di sana juga sebagai tempat untuk sharing, editing, akurasi, keamanan, transaksi, itu manfaat dari database. Lalu sifat database itu apa saja? Yang pertama, berbagi. Artinya berbagi dapat digunakan atau diakses oleh satu atau lebih pengguna. Tingkat kebermanfaatannya itu bukan hanya dimanfaatkan oleh satu orang atau satu individu, namun bisa diakses oleh berbanyak lebih dari satu. Kemudian integrasi, tidak terjadi redundansi data atau data double atau data yang sama. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan, diakses basis data itu lebih aman. Abstraksi itu basis data dipandang sebagai model nyata. Jadi informasi yang disimpan dalam basis data itu merupakan sebuah usaha untuk menyajikan sifat dari berbagai objek yang sesungguhnya. Jadi ketika kita melihat basis data, membayangkan bahwa itu suatu kejadian yang sebenarnya. Kemudian independensi. Artinya jika sebuah perubahan dibuat dalam berbagai bagian dari suatu sistem aplikasi, maka seharusnya perubahan itu tidak mempengaruhi struktur data yang digunakan oleh aplikasi.
Artinya perubahan sebuah sistem tidak memberikan perubahan terhadap data dasar yang ada di dalam sistem itu. Tetap datanya tetap. Hanya cara dan penggunaannya itu ataupun cara pemakaian itu yang bisa. Datanya tidak. Tetap lama. Kemudian ada yang namanya sistem basis data. Sistem basis data itu sistem terkomputerisasi dengan tujuan utama adalah memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Atau dalam istilahnya database management system. Apa itu database management? Perangkat lunak atau aplikasi yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kalau data-data yang ini sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat modern, yang mudah diakses, mudah dimanfaatkan, sehingga itu memiliki tingkat efisiensi, efektivitas yang jauh lebih tinggi. Rekan-rekan mahasiswa, ini ada 4 pertanyaan sebagai bentuk kuis yang bisa dijawab. Bahwasanya pertanyaan itu dijawab di kolom komentar. Nah, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang disebut dengan basis data, apa perbedaan basis data dan DBMS, kasih contoh realnya. Apakah semua penyimpanan data secara elektronis dapat disebut sebagai basis data? Kemudian disebutkan operasi dasar basis data. Ini dijawab dengan catatan yang pertama, tulis nama, NIM, dan kelas. Kemudian itu dijawab di dalam kolom komentar yang ada di video perkuliahan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.